Apapun yang terjadi nanti, setidaknya kita harus bahagia dulu sekarang. Karena ini adalah hari bahagianya sahabat kita. Mas Radendra, kok mirip sama seseorang ya? Cik, yaudah deh, gak peduli gue. Kita kan udah bikin perjanjian sebelumnya. Yaudah kalau gitu, kita langsung sana ya sayang. Hah? Apa lo bilang? Ayo sayang. Gila. Karamel, kamu kenapa dari tadi bengong? Iya mas, ada apa? Kamu kenapa tadi bengong? Aku khawatir tau gak sama kamu. Mas Radendra, itu rambut kamu... Emangnya kenapa sama rambut aku? Ada yang salah ya? Enggak, lupain aja. Oke, aku lupain. Oh ya udah kalau gitu kita lanjut lagi ya, Acok. Oke, 1, 2. Oke, tahan. 1, 2. Untuk melepas keresahan dirimu, oh cantik. Bukan ku Ternyata gini ya mas, rasanya jadi pengantin itu kayak gimana gitu, jadi pusat perhatian. Iya, ternyata gini ya rasanya jadi pengantin tuh. Rasanya tuh kayak canggung gitu liatin banyak orang. Mas, tuh lihat deh, musiknya tuh kayak gimana gitu. Kayaknya seru gak sih kalau misalkan kita joget? Hah? Joget? Maksud kamu joget? Ya joget mas, goyangin badan. Mas gak tahu sih? Joget di depan umum kayak gini. Iya mas, joget di depan umum di situ tuh. Ya udah kalau gitu aku duluan joget ya. Astagfirullahaladzim. Stop Karamel, jangan joget lagi. Loh, emangnya kenapa mas kalau misalkan aku joget? Aku gak mau lekuk tubuh kamu, kecantikan kamu, pokoknya semua hal tentang kamu. Yang emang haknya buat aku suami kamu dilihat juga sama laki-laki lain, yang emang bukan siapa-siapanya kamu. Aku tuh gak ngelarang kamu ngelakuin itu. Kamu boleh ngelakuin itu, tapi cukup di depan aku aja. Karena aku gak mau kamu jadi bahan haluan laki-laki lain. Dan aku gak mau sampai ada laki-laki lain yang tertarik sama kamu, apalagi suka. Karena aku suami kamu. Iya mas, iya aku tahu kamu gak mau kehilangan aku kan? Sangat tidak ingin. Iya mas Radendra, aku tuh gak mau ninggalin kamu selama kamu tuh gak berpaling dari aku.
Janji ya, kamu gak bakal ninggalin aku. Iya, Mas Adendra sayang. Yaudah kalau gitu kita makan dulu yuk. Aku lapar tau nggak? Ya udah ayo makan. Kamu sih dari tadi disuruh makan pas pagi-pagi malah nggak mau. Ya udah, yuk kita makan. Aku udah lapar tau nggak sih? Buru aku pingsan nih. Dari tadi kan aku belum makan. Guys, gue ada berita nih. Gue gak tahu ini kabar buruk atau kabar baik, entahlah. Emangnya berita tentang apa sih sampai lu gak tahu ini kabar buruk atau kabar baik? Cepetan lu kasih tau ke gue. Ya, soalnya di sisi lain ada baiknya, di sisi lain juga ada buruknya. Jadi gue gak tahu ini kabar baik atau kabar buruk. Yaudah, lu cepetan kasih tahu dong ke kita. Lu mau kasih kabar apa sih? Gue kepo nih. Jadi beritanya tuh gue cuma mau ngasih tahu ke kalian kalau si Kak Gendra tuh udah pulang. Iya bener dong kalau misalnya ngasih informasi. Lu jangan sok tau lu lagi. Lu tau di mana kalau misalnya si Kak Gendra udah pulang. Semalam si Kak Gendra bilang sama gue suruh ngasih tau ke kalian. Dan dia juga bilang jangan dulu kasih tahu ke Karamel, kan dia mau surprise Karamel. Aduh, kepala gue sakit banget. Aduh, ini gimana nih? Lagian juga waktu itu dulu kenapa lu sampai bisa ditolak? Sekarang lu udah nikah. Coba aja waktu itu pas lu ngungkapin perasaan ke si Karamel pas di pantai gak ditolak. Gue yakin sekarang si Karamel masih belum nikah. Ya sorry, lagian kan si Karamel juga gak suka sama gue. Dan kita juga gak bisa dipaksain. Masa gue harus maksain si Karamel sih? Aduh pusing, gue harus gimana nih? Hancur kalau misalkan si Kak Gendra sampai tahu. Aduh, malah gue sakit banget. Kamu happy nggak hari ini? Pakai nanya. Ya jelas hari ini aku happy banget. Banget malah. Oh iya, abis acara ini aku mau ngasih kejutan buat kamu. Ngasih kejutan apa lagi sih mas? Pas bikinin pesta pernikahan kita aja aku udah bahagia banget loh. Nih denger ya Karamel, aku tuh pengen selalu buat bahagiain kamu, buat kamu happy. Lagian nih ya, kejutan juga kan buat cintanya aku, masa nggak boleh sih? Iya, tapi kan maksudnya kalau misalkan kamu terus masih yang bahagiain aku, terus kapan gitu mas giliran aku buat bahagiain kamu? Bagi aku tuh sederhana tau gak sayang? Cukup aku ngeliat kamu bahagia aja, itu aku udah bahagia banget. Ih, kamu tuh. Siap-siap lo buat mati. Mas Adendra. Karamel, sini Karamel. Apa maksud kamu ngerusak acara pesta saya? Mas Raden. Mas Raden, kamu tahu nggak
gak sih? Aku tuh udah dari dulu cinta sama kamu. Tapi kenapa kamu malah milih orang yang baru? Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Lagi pula saya udah dari dulu kenal sama Karamel. Aku tuh soleh loh mas. Aku tuh lebih baik daripada si Karamel anak geng motor itu. Tapi kenapa kamu malah milih si Karamel? Azmi, kalau misalkan kamu soleh, terus kenapa kamu lepas hijab kamu? Aku ngelepas hijab aku itu kan karena Mas Raden lebih suka cewek nggak berhijab. Contohnya Karamel. Astagfirullahaladzim. Dan kamu Mas Raden kenapa sih kamu mesti milih si Karamel? Aku tuh cinta sama kamu Mas, dan aku pun lebih baik daripada si Karamel. Kenapa kamu milih cewek itu? Omongan kamu Azmi, Karamel tuh lebih baik daripada kamu. Dan siapapun yang nantinya akan menjadi istri saya, itu hak saya. Dan saya mencintai Karamel. Mas Raden, katanya Karamel lebih baik. Tapi kok temannya cowok semua sih? Apa kamu gak takut diselingkuhin Mas? Azmi, siapa sih setannya yang bisikin kamu sampai kamu jadi kayak gini? Sampai-sampai kamu datang ke acara pesta saya dan suami saya. Lalu kamu merusak acara ini. Saya bingung sama kamu. Mas Raden, mending kamu sama aku aja deh Mas. Mending kita nikah. Aku tuh cinta. Berani ya kamu ngomong kayak gitu Azmi? Satu, dua, tiga. Woi, mau kabur kemana lo? Tangkap guys! Woi, mau lari kemana lo? Ayah! Ayah! Kenapa Mas saya yang kena? Kenapa gak Karamel aja? Ayah! Ayah! Kenapa kamu yang kena, Karamel, maafin aku ya. Maafin aku gak bisa jagain kamu dan ayah kamu. Karena ini harusnya aku yang kena. Mas Radendra, Tinggalin aku dulu. ayah ditembak Mas. Mas, semua ini bukan salah kamu Mas. Semua ini salah aku. Stop, Karamel. Kenapa Mas? Kamu jangan ngalang-ngalangin aku deh. Aku juga gak mau ngalang-ngalangin kamu. Tapi biarin dokter buat nanganin ayah kamu. Ya tapi kan aku cuma mau ngeliat ayah aku Mas. Dan aku gak mau ninggalin ayah. Apalagi dengan ayah kondisi seperti ini. Jadi tolong jangan ngalangin aku. Ya makanya dari itu kalau misalkan kamu pengen ngeliat ayah kamu sehat lagi, biarin dokter nanganin ayah kamu dengan tenang. Dan pasrahin semuanya sama Allah. Tapi Mas Radendra, aku cuma mau ngeliat ayah. Aku pengen tahu gimana kondisi ayah. Udah Karamel, biarin dokter aja yang nangani. Kamu gak usah ikut campur ya. Aku tahu ini berat buat kamu Karamel. Dan aku akan tetap menemani kamu di masa-masa sulit kamu ini. Kenapa-napa Mas? Keluarga pasien atas nama Bapak Majid. Saya dengan anaknya dokter. Dan sekarang bagaimana dengan kondisi pasien dokter? Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus Jadi gimana dokter kondisi ayah saya? namun kenyataanku tak bisa.
Dokter tolong jawab pertanyaan saya. Gimana sekarang kondisi ayah saya? Kenapa dari tadi dokter diam aja? Oh iya, maafkan saya. Tadi saya kurang fokus. Oh ya, kondisi pasien sekarang masih pingsan. Tapi kondisi pasien sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Karena syukurnya peluru tersebut tidak mengenai organ beliau dan hanya mengenai bahu saja. Jadi itu tidak mengancam kehidupan pasien. Namun karena peluru tersebut mengenai bahu beliau, jadi tim dokter meminta izin kepada keluarga pasien untuk melakukan yang namanya operasi. Jadi apakah keluarga pasien mengizinkan? Maaf dokter, jika kondisi pasien sekarang tidak mengancam nyawanya, lantas mengapa harus ada yang namanya operasi? Operasi tersebut dilakukan untuk mengambil peluru yang ada di bahu beliau, karena jika tidak diambil, itu bisa membahayakan. Jadi apakah keluarga pasien setuju untuk melakukan operasi tersebut? Mengapa kau dekati aku? Baiklah, saya dan istri saya setuju dengan operasi tersebut. Yang penting, apapun yang terbaik untuk ayah saya lakukanlah. Baiklah, saya mohon keluarga pasien untuk menunggu dan bersabar. Saya dan tim dokter lainnya akan berusaha yang terbaik untuk keadaan pasien. Bagaimana dokter? Apakah keluarga pasien menyetujui operasi ini? Dokter Kagendra, ada apa dengan Anda? Kenapa Anda tidak menjawab pertanyaan saya? Saya pikir Dokter Kagendra tidak perlu ikut operasi kali ini, karena kelihatannya dokter sedang tidak baik-baik saja. Oh iya, maafkan saya dokter. Saya tidak apa-apa kok, saya baik-baik saja. Dan untuk kali ini, saya harus ikut operasi dokter. Oh, baiklah. Kalau ternyata kondisi dokter Kagendra baik-baik saja. Baiklah, ayo segera kita laksanakan operasinya. Mas, ini gimana mas? Ternyata ayah harus dioperasi mas. Berarti ayah nggak baik-baik aja dong. Aku khawatir mas sama ayah. Mas, kalau misalkan ayah kenapa-napa di dalam gimana kalau misalkan operasi? Udah, stop Karamel. Udah, kamunya tenang Karamel. Kamu jangan kayak gitu. Kamu pikir kamu gak capek kayak gitu? Aku tahu kamu capek kayak gitu terus. Kamu harus tenang. Dan kamu pikir semua orang di sini gak ada yang khawatir? Semua orang di sini khawatir. Dan apalagi aku khawatir banget sama kamu. Dan tolong jangan buat aku sedih, Karamel. Mas. Ya, aku tahu ini berat buat kamu. Ini berat banget. Udah ya. Udah ya, sayang. Udah nangis ya. Udah ya. 너의 곁에서 멀어져 줄게 내가 있으면. Karamel, kita pulang dulu ya. Aku tahu kamu capek. Kamu dari tadi nangis terus. Dan tadi juga kamu makan cuma sedikit. Kamu gak habis makannya. Kita pulang dulu ya. Istirahat dulu ya kamu ya, Karamel. Pulang mas, dalam kondisi ayah seperti itu aku harus ninggalin ayah gitu. Aku nggak mau ninggalin ayah. Apalagi ayah dalam kondisi seperti itu mas. Aku tahu ini berat buat kamu. Aku tahu kamu gak mau ninggalin ayah kamu. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Tapi kamu juga harus mikirin diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamu sampai sakit, apa ya kamu gak akan sedih? Kali ini Bunda setuju apa yang dibilang sama Radendra. Kamu pulang dulu ya. Kamu harus istirahat Karamel. Kamu pulang dulu ya. Lagian kan banyak juga yang jagain ayah. Belum nanti teman-teman kamu mau datang kan ke sini. Jadi kamu pulang ya. Kamu pikirin kesehatan diri kamu sendiri. Lagian di sini juga kan sekarang ada Dilan, ada Bilan. Kamu pulang ya Karamel. Ingat, banyak orang yang mencintai kamu dan kamu harus mikirin diri kamu sendiri. Kamu pulang dulu ya. Karena dari tadi itu kamu yang paling banyak keluarin energi. Mas khawatir sama kamu. Iya mas, aku pulang. Dan makasih ya mas sudah khawatir sama aku.